Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Joy, senang sekali rasanya Tribuners kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan saat ini Joy udah ditemani dengan Jessica Delima Berusur Bakti. Halo Jessica, halo, biasanya dipanggil apa nih? Biasanya dipanggil Cika. Cika. Nah, Cika ini merupakan atlet nasional taekwondo ya, yang udah mengharumkan nama Sumatera Utara. Kalian penasaran? Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, itu dia videonya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, Cika boleh dong kenalin dirinya terlebih dahulu kepada Tribuners. Oke, perkenalkan nama saya Jessica Delima Berusur Bakti, biasa dipanggil Cika. Saya lahir dan besar di Kabanjahe dan saya merupakan atlet taekwondo asal Sumatera Utara. Cika ini kesibukannya sekarang apa? Sekarang kesibukannya kuliah dan latihan, Kak. Kuliah dan latihan. Berarti masih, ini kan udah penghujung 2025 nih. Iya, Apakah ada nih pertandingan yang mau diikuti? Kalau pertandingan nggak ada, tapi kita nanti di tanggal 17 Desember itu ada tes fisik, Kak. Tes fisik. Untuk PPI. Oke, PPI. Mungkin nanti bakalan diceritain sama Cika ya. Tapi sebelum itu, apa sih yang membuat Cika ini memilih taekwondo sebagai jalan karirnya? Karena kebetulan Cika udah menekuni taekwondo ini udah dari kecil ya kan, Kak. Jadi Cika merasa ya udah cukup satu cabur aja yang ditekuni sehingga Cika bisa menorehkan banyak prestasi. Karena kalau misalnya kita menekuni berbagai cabur, pasti fokusnya nggak terbagi gitu, Kak. Tapi kenapa taekwondo yang dipilih? Kenapa nggak badminton? Kenapa nggak lari? Karena kebetulan Cika orangnya suka bertarung, nggak? Suka bertarung dan dulu juga waktu kecil suka nonton film-film action. Contohnya itu film Karate Kid. Cika lihat filmnya bagus dan Cika lihat perjuangan dari atlet yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi seorang yang mampu berprestasi. Mampu berprestasi. Cika awalnya itu spesifiknya kelas berapa sih ikut taekwondo ini awal-awalnya? Awalnya itu sebenarnya masih kecil, Kak, umur 5 tahun. Belum sekolah bahkan ya? Belum sekolah. Tapi karena dulu masih kecil, masih labil ya kan, Kak. Jadi dulu sempat berhenti dan masuk lagi taekwondo sewaktu kelas 2 SD. Sama juga masih kecil. Iya. Waktu umur 5 tahun nih, Cika kan kita tahu perempuan. Iya, Kak. Apakah nggak ada nih statement dari orang-orang sekitar Cika yang taekwondo itu olahraga anak laki-laki, ngapain anak perempuan ikut taekwondo? Ada dapat statement seperti itu nggak? Sering sih dulu, Kak. Oh iya. Karena kebetulan memang Cika orangnya kan kayak orang-orang biasa bilang tomboy. Tapi ya menurut Cika ini hal yang Cika sukai dan ya terserah lah orang mau bilang apa. Yang penting Cika senang dengan apa yang Cika lakukan. Oke, tadi sempat vakum ya dari dari umur 5 tahun baru kembali lagi di kelas 2 SD. Nah, di kelas 2 SD ini apakah pelatihnya sama dengan Cika yang waktu umur 5 tahun? Sama, Kak.
Sama. Dan kapan nih Cika mulai aktif bertanding di kelas berapa? Sewaktu sudah menyabet sabuk kuning. Itu juga masih kelas 2, Kak. Kelas 2? Iya, jadi Cika naik sabuk kuning, ada pertandingan, Cika langsung ikut pertandingan. Wow, tapi boleh nggak dijelaskan kepada Tribuners tingkatan taekwondo ini apa? Tadi ada sabuk kuning, lalu? Setelah sabuk kuning itu ada kuning strip hijau, setelah itu naik ke sabuk hijau, habis itu hijau strip biru, dan kemudian sabuk biru, setelah itu biru strip merah, setelah itu sabuk merah, dan ada strip merah hitam 1, strip merah hitam 2. Setelah itu baru naik ke sabuk hitam, Kak. Sabuk hitam itu juga ada tingkatannya, ada dan 1 sampai dan 10. Wow. Ya. Cika sekarang? Sudah dan 2, Kak. Dan 2. Ya. Wow. Ternyata cukup lama ya untuk naik ke tingkatan-tingkatan tersebut. Itu kira-kira berapa lama sih, Cika? Kalau dulu itu sekitar 6 sampai 1 tahun, Kak. Untuk naik 6 bulan tingkatan. Atau 1 tahun? Iya. Tapi sekarang itu udah 3 bulan sekali naik sabuk. Tapi kalau untuk sabuk hitam sendiri, dari dan 1 ke dan 2 itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau dan 2 ke dan 3 itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi jangka waktunya lebih lama. Sangat lama. Ya, sampai dan 10 loh. Dan 10. Nah, itu kan berarti Cika pada saat itu masih di Kabanjahe ya? Iya, Kak. Nah, kapan nih Cika mulai mencoba pertandingan di luar dari daerah Kabanjahe? Dari dulu seringnya bertanding di luar, Kak. Oh ya, bukan di daerah Kabanjahe aja? Bukan cuma di Kabanjahe. Okay. Jadi kita lebih sering itu bertanding di daerah Medan. Berarti memang dari SD udah mulai sering nih keluar dari daerah Kabanjahe. Keren. Tapi di balik kerennya Cika ini, pasti penasaran kan? Siapa sih sosok yang paling berpengaruh yang bisa membuat Cika seperti Cika yang sekarang? Pastinya yang pertama itu keluarga, terutama mama bapak. Karena dulu mama bapak itu yang selalu mengingatkan untuk latihan, bahkan mungkin waktu Cika malas latihan, mama bapak itu paling marah, Kak. Paling ngelarang kalau misalnya memang nggak mau latihan, ya udah berhenti aja. Waduh, langsung disuruh berhenti ya? Jangan ngejalaninya setengah-setengah gitu. Kemudian yang pasti pelatih, baik itu dari pelatih klub maupun pelatih Platda di Sumut, yang selalu membantu untuk mengevaluasi ketika mungkin di saat pertandingan hasil yang didapat nggak sesuai dengan harapan, tapi pelatih selalu memberikan motivasi agar Cika nggak gampang menyerah, gitu, Kak. Dan pastinya teman-teman latihan juga sih, Kak, melihat teman-teman yang punya semangat dan daya juang yang tinggi, waktu Cika merasa kayaknya aku berhenti aja lah, tapi ketika melihat teman-teman yang punya semangat dan daya juang yang tinggi, itu kayak motivasi untuk temanku bisa, pasti aku juga bisa. Benar. Gitu. Sehingga itu yang membuat Cika masih berdiri sampai sekarang ya. Dan tadi Cika ada bahas tentang PPI ya? PPI, apa tuh PPI? PPI itu pembinaan persiapan intensif. Nah, kita yang terpilih menjadi atlet PPI itu adalah atlet-atlet yang kemarin di PON 2024 mendapatkan medali, Kak. Itu baik itu medali emas, perak, dan perunggu. Nah, kita PPI ini adalah persiapan jangka panjang untuk PON 2028 di NTT. Oke. Tadi Cika ada bahas untuk atlet yang pernah mendapat medali di PON. Wow, berarti Cika udah pernah juara nih. Kasih tahu dong ke Tribuners apa aja nih prestasinya. Tadi kita bahas dari yang kecil-kecil, ternyata udah sampai ke PON. Kasih tahu. Jadi prestasi-prestasi yang udah Cika raih itu
cukup banyak Kak, tapi kalau bisa dirangkum itu dari Cika pernah ikut Kejurprov 2018. Itu di mana? Itu di Medan. Itu kejuaraan sesumut. Dan Cika juga pernah ikut kejuaraan Gupsu 2019. Ada juga kejuaraan BNN 2020. Itu setelah COVID sih Kak. Habis itu ada kejuaraan Porprov 2022. Porprov, oke. Porprov 2022 dan kejuaraan di Bekasi 2023. Ada juga kejuaraan Pangkostrat di 2024. Ada juga kejuaraan UGM di Jogja 2024 juga, dan PON Aceh Sumut 2024. Dan yang baru-baru ini tuh PON Bela Diri Kudus di Jawa Tengah. Juara 3 PON Bela Diri Kudus. Iya. Ini kami mendapat laporan ya, mendapat informasi mengenai Cika meraih juara 3 Pomsae Beregu Putri. Itu apa Pomsae? Pomse itu Pomse bacanya. Pomse Kak. Pomse. Nah, taekwondo itu kan ada 2 kategori, yaitu kyorugi itu yang tarung Kak, yang berantem. Ya. Nah, kalau Cika sendiri itu yang pomse, yang seninya Kak. Oh, ya. Yang dia sendiri kan? Iya nggak sih? Ada yang sendiri, ada yang bergu. Oh, ada yang bergu. Ini Cika yang bergu. Bergu. Oh, berarti bukan cuman sendiri aja Cika? Bukan. Emang kebetulan di PON kemarin juga Cika mainnya di nomor yang bergu. Oh, bergu. Oke, PON Aceh Sumut mendapatkan juara 1 Pomse Beregu Putri. Boleh nggak ceritain gimana sih kemarin latihannya sampai bisa juara 1? Persiapannya? Kita persiapannya cukup panjang. Kalau untuk Cika sendiri itu dimulai dari 2021. Ikut Platda, kemudian di 2002 akhir Cika juga sempat keluar dari Platda, ada pergantian atlet, tapi puji Tuhan di 2023 Cika terpanggil lagi untuk menjadi atlet Platda sampai di 2024. Persiapan yang cukup panjang, cukup melelahkan, yang dimana kita mengorbankan banyak sekali waktu yang tadinya bisa digunakan untuk bermain bersama teman-teman, tapi kita harus latihan. Dan kita itu dalam seminggu itu latihannya full 6 hari Kak. Dan ada sesi latihannya itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Pagi sore dan pagi siang sore. Waduh. Dan kita juga harus menjaga pola makan, tidur, karena itu juga bagian dari latihan sih sebenarnya. Kalau kita makannya nggak baik, otomatis ketika kita latihan dan waktu pertandingan juga kita performnya nggak baik juga, nggak bagus juga. Tapi Cika pernah nggak sih merasa kayaknya bukan passion aku ini? Pernah nggak kayak gitu? Lebih ke merasa lelah sih Kak. Lelah, tapi tetap menyadari ini yang memang aku inginkan. Iya, karena persiapannya udah panjang juga, yang dilalui udah panjang juga. Jadi kalau memutuskan untuk menyerah, kayaknya persiapan-persiapan yang udah dilalui itu sia-sia gitu. Nah, dengan Cika ini bergabung dalam program pembinaan intensif atau PP ini, apa nggak mengganggu kuliah Cika? Untungnya enggak sih Kak. Kebetulan jadwal Cika latihan juga nggak bertabrakan sama jadwal latihan. Dan Cika masih bisa latihan sebagaimana harusnya. Keren. Nah, apa sih benefit yang Cika terima dari PPI? Kita ada dikasih uang saku setiap bulan. Untuk sekarang itu sih Kak. Mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya bakal lebih besar lagi, karena untuk sekarang itu memang atletnya masih sedikit, dan mungkin di tahun depan itu bakal ditambah lagi dari
mungkin diambil dari atlet-atlet yang menyumbangkan medali pada saat PON bela diri kemarin, Kak. Wow, keren. Nah, Cika kan udah banyak nih prestasinya, banyak banget bahkan. Yang paling berkesan itu yang mana sih, Cika? Menurut Cika? Yang paling berkesan itu yang PON Sumut Aceh. Kenapa? Karena persiapannya cukup panjang, banyak hal yang dikorbankan, termasuk masa-masa sekolah. Cika dulu awalnya sekolah di Kabanjahe. Nah, karena Cika harus stay di Medan, latihannya di Medan juga, jadi Cika harus pindah ke Medan, Kak. Pindah sekolah? Pindah sekolah. Itu Cika sendiri atau orang tua ikut? Cika sendiri. Oke. Jadinya goodbye ya sama teman-teman di Iya. Kabanjahe. Merasa apa nggak sih, Cika? Merasa berat nggak sih? Atau pasti berat? Beratnya itu gimana gitu? Di saat harus berjuang, terus mungkin di sana support system kita malah kita tinggal. Gimana survive-nya di kota Medan ini? Kadang Cika sering merasa kesepian sih, Kak. Oh iya. Karena kemarin itu ngekosnya sendiri. Karena kemarin itu kita belum ada karantina, Kak. Belum ada karantina. Jadi ngekosnya masih sendiri-sendiri. Jadi setelah latihan, habis latihan pastinya capek kan, Kak. Di situ seringkali merasa kayak aku capek nih. Terus nggak ada teman ngobrol gitu-gitu sih, Kak. Ternyata Cika ini rapuh ya. Walaupun dia merupakan atlet taekwondo yang kita bilang itu memiliki fisik yang bagus, mungkin tangannya kokoh, hatinya rapuh ya, Tribuners. Kalau boleh tahu Cika ini jurusannya apa? Kebetulan aku jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kak. Stambu 2025. Stambu 2025. Kenapa memilih manajemen? Kenapa enggak ilmu keolahragaan? Karena selama ini Cika kan udah berada di taekwondo, olahraga. Mungkin Cika pengen explore ilmu lain, nggak? Explore ilmu lain. Keren ya Cika ini ya. Maba loh dia. Maba berat nggak sih Cika? Maba-maba gini udah mau ujian kan? Iya, Kak. Aman ya? Untuk saat ini aman terkendali sih, Kak. Aman banget. Nah, apa nih target Cika yang paling terbesar dalam waktu dekat? Kalau untuk waktu dekat itu di 2026 akan ada Porprov lagi, Kak. Porprov. Jadi kita persiapan juga untuk Porprov, dan untuk jangka panjangnya pasti untuk PON 2028 nantinya, Kak. PON 2028 itu Cika ngambil yang bergu juga cabarnya? Iya, kita bergu juga. Kalau bergu itu berapa orang sih Cika? Bergu itu ada 3 orang, Kak. 3 orang. Wow, keren. Berarti butuh kekompakan juga nih ya dari yang 3 ini. Kita harus selaras. Dan kalau yang bergu itu yang dinilai itu kekompakannya pasti, Kak. Jadi kalau misalnya ada yang gerakannya nggak kompak, itu jadi pengurangan nilai, Kak. Nah ini nih dari pengalaman Kak Cika ya, Tribuners. Saya tahu ada nih adik-adik yang mau ikut kan, penerus-penerus Cika yang lagi nonton. Kasihlah tipsnya. 1, kekompakan. Yang kedua, keselarasan. Yang ketiga itu semangat juang. Semangat juang. Semangat juang. Oke. Nah Cika, sebelum kita menutup program acara kita kali ini ya, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang lagi menonton? Mungkin juga bagi teman-teman Cika yang ditinggalkan di Kabanjahe. Ini loh kawan-kawan Cika udah kayak gini deh sekarang. Pesannya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang, jangan pernah berhenti untuk meraih apa yang kita inginkan. Percayalah bahwa semua butuh proses, dan gak ada
proses yang instan, semua butuh waktu, dan percayalah bahwa proses gak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan pernah berpikir untuk menyerah jika memang tujuan kita itu adalah prestasi yang tinggi, karena ketika kita menyerah, disitulah kita benar-benar gagal. Keren, Chika 2025. Gak ada proses yang instan, proses gak mengkhianati hasil, dan yang terakhir tadi, ketika kamu menyerah, disitulah gagal tersebut. Keren. Chika, terima kasih ya udah datang ke Tribun Medan ya. Akhirnya ya Tribuners, aku bisa bertemu dengan Chika, sosok yang mengharumkan nama Sumatera Utara di bidang taekwondo. Kayaknya ini baru, udah pernah juga dulu atlet basket. Aku pernah bawain di Smart Gen. Nah, ini juga kembali lagi ya, cabang taekwondo. Semoga ya harapan-harapan Chika, goals Chika dalam waktu dekat ini bisa tercapai. Chika semakin semangat latihannya, fisiknya dijaga ya, makannya, tidurnya, dan yang pastinya tadi jangan pernah menyerah. Kalau kata The Massive, jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih Tribuners kepada kalian yang udah menonton Smart Gen sampai selesai ya. Jangan lupa untuk saksikan Smart Gen di episode selanjutnya hari Minggu jam 5 sore. Kalau begitu, aku Joy, Chika, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners!